A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saudara sekalian, hari ini matahari cerah sekali ya. Cerah sekali sehingga kita harus bisa menjaga semangat kita secerah matahari pagi hari ini. Jadi ketika kita bisa melihat ya, Masya Allah, nikmat Allah yang luar biasa ya, sumber cahaya, sumber energi ya, matahari yang luar biasa, sang surya hari ini cerah sekali sehingga mengingatkan saya untuk bisa berbagi semangat, bagaimana kita bisa menjaga semangat belajar sebagai orang-orang yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesehatan mata, jasmani yang sehat, rohani yang juga insya Allah sehat. Ya, kita bagaimana cara kita untuk bisa menjaga semangat belajar kita? Long life education. Jadi pendidikan sepanjang hayat. Jadi kita harus bisa memaknai itu ya, bagaimana kita ketika masih diberikan Allah kesehatan ya, kemudahan, kesempatan untuk belajar, maka kita harus sebaiknya untuk menggunakan waktu untuk terus belajar. Bagaimana caranya agar kita terus bisa menjaga semangat belajar sehingga waktu-waktu kita itu tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada yang terbuang percuma. Oke, yang pertama triknya adalah kita harus bisa memaknai bahwasanya kita harus bersyukur. Bersyukur itu bukan sebatas ini ya, sebatas lisan atau dengan hati, tapi juga dengan perbuatan. Bentuk-bentuk apa saja, upaya-upaya apa saja, usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa ya semangat belajar. Nah, itu juga merupakan bagian dari rasa syukur kita. Misalkan kita mengisi ya nikmat hari ini ya dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita gunakan mata kita untuk membaca buku. Kita gunakan lisan kita untuk berbicara, mengatakan hal-hal yang terbaik, berbagi informasi-informasi yang positif. Kita gunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat bekerja, ke tempat-tempat yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Tangan kita gunakan untuk ya menggunakan handphone mungkin, atau menggunakan atau untuk membelai anak atau dan sebagainya gitu ya. Intinya kita gunakan seluruh organ tubuh kita gitu ya, baik itu panca indera maupun tangan, anggota tubuh kita, semua kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai positif. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita, yaitu kita harus bisa memaknai bahwasanya kita hari ini tidak selamanya hidup ya di dunia ini, karena kita tidak tahu ya, karena beberapa minggu yang lalu itu banyak sekali orang tua siswa yang mungkin meninggal, orang tua di sekitar kita gitu ya, sekitar rumah kita, mungkin ada yang juga lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga mungkin tempat-tempat lain ya, misalkan ada kecelakaan, misalkan ada bencana musibah yang hari ini melanda Indonesia. Maka itu sebagai peringatan kita bahwasanya kita harus memaksimalkan waktu kita, setiap waktu kita itu untuk bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita ini ya ditanya oleh siapa gitu ya, oleh orang atau siapapun, tidak ada yang bisa menjawab ketika kita ditanya apakah kita bisa menjamin besok masih hidup, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjamin besok masih hidup ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, selagi kita hari ini masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa kita menghirup udara segar, masih bisa kita menggunakan panca indera kita dengan maksimal dan sehat ya, Masya Allah, nikmat sehat itu, maka kita gunakan dengan hal-hal yang bernilai positif dan terbaik bagi kita dan juga orang lain. Kemudian tips yang ketiga, yaitu selain itu kita harus bisa mengevaluasi diri kita ya, sejauh mana ilmu yang kita dapatkan, sejauh mana amal yang sudah kita perbuat, sejauh mana bagi seorang guru barangkali ya, sejauh mana sudah bisa kita memberikan metode, strategi, model, pendekatan yang terbaik buat peserta didik kita ya. Bagi dalam dunia pendidikan khususnya, tentu saja sebagai seorang guru tentu kita harus bisa mengevaluasi ya teman-teman ya, mengevaluasi sejauh mana kita sudah bisa berhasil mengajak peserta didik untuk aktif belajar, bagaimana sejauh mana kita sudah berhasil membuat mereka itu mengerti, paham, dan juga memiliki sikap-sikap selama pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi inti yang kita harapkan, dan juga sejauh mana mereka sudah bisa mempraktekkan, mengamalkan gitu ya dalam kegiatan yang bersifat praktikum dan sebagainya. Jadi semua bidang studi ya, seluruh guru itu semua sudah harus bisa mengevaluasi sejauh mana dia ya berhasil ya mencapai tujuan pembelajaran, mencapai sesuatu yang diharapkan. Nah, kemudian yang pastinya bagi siswa kita yang masih di bawah
KKM atau di bawah tuntas atau tidak tuntas gitu ya. Jadi mereka harus kita motivasi lagi, harus kita berikan stimulus lagi agar dia semangat belajar lagi, sehingga semua dari kita lintas profesi, guru maupun siswa juga harus bisa mengevaluasi sejauh mana kita bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bernilai positif. Oke, berikutnya teman sekalian, yang terakhir adalah kita harus bisa sejauh mana juga mengevaluasi sejauh mana kita berbagi kepada orang lain. Jangan lupa berbagi ya. Jadi tanamkan dalam hati kita, diri kita, mindset kita, hidup kita itu usahakan kita untuk berbagi ya. Berbagi apapun yang bisa kita bagikan ya. Ini merupakan video yang keberapa kali ya yang saya muatkan. Salah satu kontennya adalah tentang manfaat dari berbagi. Jadi seperti ini ya, seperti cahaya matahari yang luar biasa menyinari dunia ya, menyinari seluruh alam gitu ya. Baik itu di belahan bumi utara, selatan, timur, barat, itu semua disinari oleh matahari. Jadi kita sebaiknya begitu ya, sejauh mana pengaruh kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita maupun orang-orang yang di luar sana melalui media sosial. Jangan lupa ya, melalui media sosial inilah media yang terbaik untuk kita untuk bisa berbagi dengan mengajak seluruh penonton untuk berbuat kebaikan. Jadi semangat itu penting dijaga, semangat itu penting untuk dipertahankan ya, ditingkatkan. Baik itu semangat belajarnya, baik itu semangat untuk mencari ilmunya ya, berlatihnya ya, semangat dan sebagainya. Untuk itu jangan lupa terus memperbaiki diri, semoga lebih baik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.